Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba anakku tendo podo kareba manecing pan. Alhamdulillah, syukur ki lauri puang Allahu subhanahu wa ta'ala nenia nawerekya disinge no tapada siruntuk. Salawat lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabat napitaki lalam malumpu napitaki lalam madecenge yesoe melok kapala be imateriku ya naritu biografi mamulan nama paguru melok ka pitaki melok ka pitaki papasaku ya naritu reso temangingi nama lomo nalete pamase. Mak guru temacau. Jadi anak-anakku untuk semangat belajar. Belajar tanpa henti-henti. Belajar tanpa henti. Jadi ya soe meloka pak guru iki ya naritu pangisenga watakale. Aga yasan pangisenga watakale ia naritu biografi. Pangisenga watakale. Nah, pangisenga watakale ia naritu seddi bacang ya rega uki ilalenna engka seddi akatongenna seninna rupa tau wedding ialah contoh. Jadi bahasa Indonesiana ya naritu teks biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita atau kisah seseorang yang dapat diteladani. Weddiki misengi mamulanna marroki pangisenga watakale. Ya naritu maka sedinna asosorongenna kega onroang mula jajinna kega monro letuk maraja mamulang jama-jamanna sipa engkai watak kalena aga lebireng engkai watak kale aga papasanna. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum menulis biografi. Yang pertama itu struktur keturunan, kapan dia dilahirkan, di mana tempat tinggal sejak dilahirkan sampai dibesarkan, perjalanan karir atau pekerjaan, sifat dan karakter yang melekat pada dirinya, apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki, pesan-pesan yang pernah disampaikan. Jadi anak-anakku ita madecengi ya rega pahangi hal-hal yang perlu diketahui sebelum menulis biografi. Jadi kita paham dulu dari yang pertama, struktur keturunannya. Siapa misalnya, siapa bapaknya, siapa mamanya, dia berasal dari keturunan apa, bangsawan kah, atau pandrita, kapan dia lahir, contoh misalnya di Makassar atau di Bone. Nah kemudian di mana tempat tinggal sejak lahir sampai dia dibesarkan,
mungkin ketika dia dilahirkan di Bone, kemudian dia pindah ke Makassar sampai besar. Nah, kemudian karir, misalnya dia memulai karir misalnya seperti dia awalnya seorang prajurit, kemudian dia bisa menjadi seorang presiden, dan sifat karakter yang melekat pada dirinya, misalnya dia memiliki sifat yang berani, dia memiliki sifat yang jujur, karakter berani dan tekun. Kemudian apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta pesan yang disampaikan. Nah, aga katana ammacan teks biografi. Tujuan membaca teks biografi yaitu mengetahui kisah seseorang tokoh dan mengetahui sikap apa saja yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Akatana macan teks biografi ia naritu wedik kipahangi pekogi na decenge engkai pura napigau wedding mala patokang. Nah, engka yolota potona yare garupalakka betala sinrang biji habibi bau masepe dem pamatte coli pojie. Jadi kita bisa menggambarkan dulu, kita bisa melihat oh mungkin dari foto-foto ini atau nama-nama yang ada di depan tangkai riolota, mungkin ini yang akan kita buat salah satu contoh dalam menulis biografi. Contoh yang pertama, Arum Palakka. Nah, kita bisa lihat di sini tadi awalnya kita bisa melihat di papan asal lahirnya, lahir di mana, kemudian pada tanggal berapa dia, dan seterusnya. Nah, Arum Palakka Laten Ritatta lahir di Lamatta Mario Riwawo Sopeng pada tanggal 15 September 1634 sebagai anak dari pasangan Lapatubone Arun Tanah Tengai Lompo Pulle Sopeng dan istrinya Tenrisuwi Datuk Mario Riwawo, anak dari Latenri Rua Paduka Sri Sultan Adam Arumpone Bone. Nah, kita bisa lihat lagi di sini keturunannya dari mana. Di bawah sini. Jadi, memperhatikan cara-cara teks menulis biografi. Selanjutnya, saat masih berkedudukan sebagai pangeran, Arum Palakka juga disebut Arupalakka, memimpin kerajaannya meraih kemerdekaan dari Kesultanan Goa pada 1666. Arum Palakka pula menjadikan Bugis sebagai kekuatan maritim besar bekerja sama dengan Belanda. Mamulana mencaci Arum Palakka mencaci Arum malai kemerdekaan di Kesultanan Goa tahun 1666. Arum Palakka mebui galakang maritim si bawah Belanda. Arum Palakka adalah seorang jagoan yang ditakuti di Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala. Ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia. Arum Palakka ia naritu tau jenggona petauri Batavia. Burane maraja malampe gemakna. Nah, di sini juga Arum Palakka mendapatkan gelar peta malampe gemakna karena dia memiliki ciri khas yaitu mempunyai rambut yang sangat panjang. Malampe gemakna adalah seorang jagoan ditakuti Batavia. Matan nama cakak. Jadi kalau dia melihat itu seolah-olah sedang memelototi, membuat orang yang melihatnya menjadi takut. Nah, takluknya Bone kepada Goa membuat Arum Palakka dan keluarganya dijadikan tawanan. Menurut Palloge Petanaba dalam sejarah kerajaan Tanah Bone, Arum Palakka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa, Patingal Loang. Jadi kita lihat dulu sejarah-sejarahnya. Kemudian apa yang membuat Arum Palakka ingin membebaskan keluarganya. Nah,
Pada akhir 1660, Arum Palaka dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia menyerang Goa. Serangan ini membawa hasil. Arum Palaka membebaskan orang-orang Bone yang dipekerja paksa. Jadi Arum Palaka tidak menyukai ketika ada orang-orang yang dipekerjakan paksa. Dia tidak menyukai hal seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1672 Arum Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Nah, itu tadi awal karirnya dalam menulis biografi, awal karir atau pekerjaan. Nah, Arum Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Ini awalnya. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, itu tadi Arum Palaka yang membebaskan keluarganya dari atau orang-orang penduduk Bone yang dipekerjakan secara paksa. Arum Palaka tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kalau ada mungkin di kehidupan di sekolah, janganlah pernah atau menyuruh temannya. Mulailah berubah dari sejak dini mungkin. Nah, kemudian masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Peta Lasinrang. Peta Lasinrang sekitar tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latama yaitu Lasinrang. Jadi kita lihat lagi di sini keturunannya. Dia lahir dari putra Latama yaitu Lasinrang, kemudian dikenal dengan nama Peta Lolo Lasinrang. Biasa juga dikatakan orang Pinrang itu Bakka Lolona Sawito. Orang Pinrang pasti mengenal ini. Nah, ia dilahirkan dari ibu yang seorang keturunan rakyat biasa di sebuah kota kecil yang bernama Dolangeng, terletak kira-kira 17 km sebelah selatan kota Pinrang. Nah, sejak lahir, Lasinrang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan. Dalam perjalanan hidupnya, Lasinrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya Iraima, sehingga Lasinrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Nah, kita bisa petik di sini apakah yang bisa kita contoh dari keteladanan dari Peta Lasinrang. Kita bisa melihat di sini ada berwibawa dan jujur. Nah, ini sifat-sifat yang perlu ditanamkan dalam seorang pemimpin. Dalam seorang pemimpin kita harus mempunyai wibawa. Bagaimana kita bisa dilihat berwibawa? Dengan cara jujur. Dan ada sifat-sifat yang lainnya seperti lempu, geteng, ada tongang, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketika Lasinrang ke Pamanawajo memperlihatkan gerak-gerik yang menarik perhatian orang banyak, utamanya Datuk Pamana, lalu menanyakan asal-usul keturunannya. Akhirnya Lasinrang dididik oleh Datuk Pamana dan tumbuh menjadi seorang pemberani. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Peta Lasinrang adalah orang yang pemberani. Dididik agar menjadi seorang pemberani. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai sifat-sifat, salah satunya tadi, wibawa, jujur, dan pemberani. Nah, selanjutnya itu tiba di Sawito, diajaknya kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang. Apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti kerajaan itu akan berada di bawah kekuasaan Sawito. Dalam waktu singkat, terkenallah Lasinrang ke seluruh pelosok negeri tentang keberanian, kewibawaannya, maupun kepemimpinannya.
singkat terkenal. Dalam waktu singkat terkenal. Kenapa dia bisa terkenal? Mungkin karena dia mempunyai keberanian, kewibawaan, maupun dalam kepemimpinannya yang jujur dan berani. Nah, selanjutnya, setelah serangan Belanda terhadap kerajaan Soweto semakin hebat, maka Lasindran dipanggil pulang oleh ayahnya dan diangkat menjadi panglima perang. Nah, dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Soweto, senjata dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedangkan kerisnya diberi nama Jalloe. Nah, selanjutnya tokoh yang bisa kita lihat Engkai Riolota Udiki Pahangi Madeceng. Yang dari itu Coli Pujie. Ya, Coli Pujie atau lengkapnya Ratna Kencana Coli Pujie Arum Pancana Tomatinroe Ritucae adalah bangsawan Bugis Melayu kelahiran tahun 1812 dan meninggal pada tanggal 11 November 1876. Nah, bisa kita perhatikan lagi seperti tadi kita bisa melihat kapan dia lahir dalam menulis biografi. Salah satunya kapan dia lahir dan kapan dia meninggal. Oke, selanjutnya. Ia merupakan putri dari Raja Tanete. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tahap selanjutnya dalam menulis biografi. Siapa keturunannya? Ia merupakan putri dari Raja Tanete. Sekarang namanya Barru atau biasa orang sebut Berru. Ke-19 Larumpang Mega Matinroe Rimutiara. Tidak ada catatan pasti tentang informasi kelahiran maupun pendidikan Coli Pujie, namun diperkirakan ia lahir pada tahun 1812 Masehi. Diketahui lahir di Sulawesi Selatan, tidak banyak catatan yang menoreh kebesaran pribadi dan sosok penulis berbakat ini. Namun, nama Pujie baru sampai ke telinga para tokoh sastra daerah Indonesia ketika dia diberitakan membantu B.F. Mates menyalin berbagai naskah kuno, Bugis, dan cerita epik. Ilaga Ligo, sebuah epos yang panjangnya dikabarkan melebihi 2 genre sejenis dari India yang lebih terkenal, Ramayana dan Mahabharata. Kalau filmnya saja Ramayana dan Mahabharata itu perlu ratusan episode, bagaimana lagi kalau ketika film dibuatkan film Ilaga Ligo, maka ceritanya itu akan lebih sangat panjang lagi. Dan salah satu memang karya terpanjang yang pernah dibuat itu Ilaga Ligo, melebihi Ramayana dan Mahabharata. Nah, kita melangkah ke tokoh selanjutnya, yaitu B.J. Habibie. Nah, Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Jadi, ketika kita membuat suatu biografi, kita melihat susunan-susunannya. Nah, misalnya dia diperkenalkan dulu namanya, kemudian di mana lahir, kemudian tanggal berapa, dan seterusnya. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Radeng Ajeng Tuti Marini Puswardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Torik Kemal. Nah, sifat tegas berpegang pada prinsip yang telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Hobi yang punya kegemaran menunggang kuda. Nah, sifat tegas dalam berperang, sifat tegas dalam menentukan keputusan, itu dimiliki oleh B.J. Habibie. Nah, di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat sebagai Menteri Negara Ristek Kepala BPPT. Nah, memimpin 10 perusahaan BUMN, industri strategis, dipilih MPR menjadi wakil RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Jadi, siapa bilang orang kelahiran Sulawesi Selatan tidak bisa menjadi seorang presiden? Kita bisa lihat di sini. Dia bisa menjadi wakil presiden, kemudian dia dilantik lagi
sebagai presiden, kemudian 20 tahun menjabat sebagai menteri negara. Karena kenapa B.J. Habibie bisa seperti itu? Karena dia mempunyai semangat dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, adapun pesan B.J. Habibie yang biasa anak muda dengarkan. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Nah, iman dan takwa jangan sampai hilang, karena itulah yang akan menjadi pengendali diri kita dalam kehidupan selanjutnya. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Nah, kemudian ini untuk anak-anak mudaku, anak SMA, tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi kita bisa memperhatikan di sini, percuma cinta kalau tidak punya kecerdasan. Mau jadi apa ke depannya? Mau seperti apa ke depannya? Apakah kita tinggal merenung, menuntut sama Tuhan, ya Tuhan kenapa bisa kayak begini? Berdoa sama Tuhan dengan tanpa bekerja, itu sama saja. Nah, cinta tanpa kecerdasan itu berbahaya, dan kecerdasan tanpa cinta itu tidak cukup. Selanjutnya, Daeng Pamatte. Nah, selanjutnya tokoh yang akan dibahas, akan kita lihat biografinya bagaimana, yaitu Daeng Pamatte lahir di kampung Lakiung, Goa, pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai orang yang pandai, sehingga Raja Goa ke-9 Karaentumapari Kalona menunjukkan untuk menjabat sebagai Sabannara. Sabannara merupakan jabatan bagian dari pembaruan internal kerajaan yang dipelopori oleh sang Raja Goa. Nah, Daeng Pamatte itu lahir di kampung Lakiung. Kemudian Daeng Pamatte pun menerima perintah Karaentumapari Kalona dan segera mengerjakannya. Setelah beberapa waktu, Pamatte berhasil menciptakan huruf Makassar yang disebut aksara lontara. Nah, beginilah ketika orang-orang cerdas, ketika diberikan perintah dia akan langsung mengerjakan. Nah, dan akhirnya Pamatte berhasil menciptakan huruf Makassar yang disebut aksara lontara. Nah, pada saat itu aksara lontara masih terdiri dari 18 huruf saja. Lontara pertama diciptakan oleh Pamatte disebut dengan lontara jangan-jangan, karena bentuknya yang menyerupai burung. Kemudian lontara ciptaannya pun kian berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu hingga abad ke-19. Setelah masuknya Islam ke Makassar, mulai terjadi perubahan bentuk dan jumlah hurufnya juga bertambah dari 18 menjadi 19. Nah, kita bisa lihat di depan tak Kariolota Uki huruf lontara. Mungkin kita bisa lihat kenapa apa yang menjadi apa yang bisa kita petik dari tulisan lontara ini. Bahwa yang pertama, tulisan lontara itu angka ada yang tebal, ada yang tipis. Kita bisa lihat di sini. Ini tebal, kemudian ini manipis. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Menandakan bahwa dalam kehidupan itu tidak selamanya kita sukses dan tidak selamanya juga kita terpuruk. Nah, kita diajar selalu untuk terus berusaha. Seperti itu. Nah, adapun dalam penulisan lontara itu ketika cara penulisannya naik, itu hurufnya akan tebal. Contoh seperti ini. Ketika dia naik tebal, ketika dia turun berubah menjadi tipis. Seperti huruf-huruf yang lain. Contoh lagi. Nah, seperti huruf ini. Ketika naik dia tebal, ketika dia turun tipis. Nah, itu juga kenapa bisa tadi dikatakan jangan-jangan.
karena atau biasa juga disebut dengan manuk-manuk karena modelnya hampir seperti dengan itu. Nah, perhatikan juga tanda baca yang ada pada huruf lontara. Perhatikan tanda baca yang ada di huruf lontara. Misalnya, ketika titiknya berada di atas, maka huruf vokal yang ada di belakang huruf aksara lontara berubah menjadi I. Kemudian ketika titiknya berada di sebelah bawah kanan, itu menjadi U. Serta ketika dia mempunyai tanda yang seperti ini, maka bacanya menjadi E. Kemudian ketika dia berada di depan, maka dia berubah menjadi O. Nah, huruf vokal yang berada di belakang huruf akan berubah ketika diberikan tanda baca. Contoh, ketika dia diberikan tanda baca di sebelah kiri atas pada huruf G, maka otomatis huruf vokal yang ada di belakangnya itu berubah menjadi G. Berubah menjadi G. Begitu juga ketika dia berada di sebelah sini, otomatis dia berubah menjadi Go. Engka mompa, engka manipi. Perhatikan, ada yang tebal, ada yang tipis. Begitupun juga dalam kehidupan, tidak selamanya berjalan mulus, tidak juga selamanya jalan penuh rintangan. Jadi kita harus selalu bersabar saja dalam menghadapi kehidupan dengan terus berusaha dan belajar sebaik-baiknya. Nah, perhatikan, semua huruf vokal yang berada di belakang itu berubah ketika diberikan tanda baca. Nah, adapun huruf itu aksara lontara Bugis ada penambahan. Nca, nra, empa, engka, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, tokoh selanjutnya itu Andi Abdullah Bau Masepe. Nah, Andi Abdullah Bau Masepe adalah putri dari Andi Mapanyuki, salah satu pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, dan ibunya Bese Arumbulo. Nah, putri Raja Sidendreng, anak dari Lasadapoto Adatuan Sidendreng dengan Beda Adatuan Sawito di daerah Masepe, Kabupaten Sidendreng Repang. Apa yang biasa disebut dengan Sidendreng Repang biasa disingkat dengan Sidrap. Nah, Masepe dahulunya merupakan salah satu pusat kerajaan Adatuang, kerajaan Sidendreng. Nah, dia adalah pewaris tahta dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bone dan Goa. Ia juga merupakan pewaris tahta dari 5 kerajaan di sebelah barat Danau Sidendreng, yaitu Supa, Alita, Sidendreng Repang, dan Sawito. Kemudian Bau Masepe merupakan anak raja dari kerajaan Bone, yakni Andi Mapanyuki, yang juga seorang pejuang dari Sulawesi Selatan. Pada tanggal 10 November 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Nah, selanjutnya, semasa hidupnya Abdullah Bau Masepe pernah 3 kali beristri. Istri yang pertama Andi Macaya, kemudian yang kedua Linga dan Singara, dan yang ketiga itu Andi Bau Soji Datu Kajenne. Nah, semasa hidupnya pernah mengecap pendidikan formal. Nah, pada sekolah rakyat selama 1 tahun. Jadi orang dulu itu selalu mempunyai semangat untuk belajar tanpa henti. Kenapa? Karena agar daerahnya bisa dimajukan. Jadi pesan untuk anak-anakku, belajar baik-baik supaya kita bisa ubah daerah tak sendiri. Jangan orang lain yang ubah daerah tak sendiri. Nah, Andi Abdullah Bau Masepe tewas ditembak oleh pasukan Mayor Ramon Westerling. Nah, setelah ditahan selama 160 hari, wafat 10 hari sesudah konferensi Pacakke tanggal 20 Januari. Makam dia dapat ditemukan di Taman Makam Pahlawan Kota Parepare. Jadi mungkin anak-anakku mungkin bisa bersiar ke toko-toko pahlawan ke arung-arung yang ada di Sulawesi Selatan.
bisa kita berkunjung di sana. Perihal kematiannya dalam wawancara, pihak keluarga menyatakan tidak ditembak mati oleh Westerling, tetapi diduga dibunuh dengan menyumbat pernapasannya. Kematiannya pun disembunyikan oleh pihak Belanda dan tidak ada pun saksi mata yang melihat dia terbunuh. Dia diakui sebagai pejuang yang teguh pendirian dan berani berkorban demi tegaknya NKRI. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana lagi kita bisa terapkan keteladanan yang ada dalam Andi Abdullah Baumas CP, yaitu teguh pendirian dan berani berkorban demi tegaknya NKRI. Sekarang mulai terkikis, banyak yang sudah tidak mau, sudah tidak punya pendirian, sudah tidak punya sifat berani berkorban. Yang ada sekarang itu berani tawuran, berani berkelahi. Akhirnya cita-citanya itu terkandas karena dia melampiaskan keberanian di tempat yang tidak benar. Nah, selanjutnya hal ini diakui oleh Raymond Westerling yang disampaikan kepada istrinya, Andi Soji. Dia berkata, "Suamimu adalah jantan dan laki-laki pemberani. Dia bertanggung jawab dan tidak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Sikap jantan ini saya sangat hormati." Nah, sebenarnya kita itu ditakuti oleh orang luar sana. Karena kenapa? Kita mempunyai sifat pemberani. Cuman sekarang mulai tergerus, sudah banyak laki-laki yang tidak pemberani lagi, sudah banyak laki-laki yang tidak bisa dikatakan jantan, banyak yang sudah tidak mau bertanggung jawab, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Selalu mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Hal itu yang perlu kita hindari. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam setiap teks biografi yang telah saya sampaikan kepada kalian, kelimanya memiliki persamaan, yaitu memiliki sifat yang dapat diteladani. Apa tadi? Pemberani, kuat, ada juga tadi jujur, teguh dalam pendirian, seperti itu. Nah, kesimpulan yang kedua itu, Charlie Pujie juga memiliki kesamaan dari presiden yang ketiga, yaitu B.J. Habibie, yang memiliki kecerdasan dan ketekunan, juga tegas dalam pendirian. Nah, ketekunan juga tegas dalam pendirian. Bagaimana kita bisa jadi orang yang sukses? Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan. Bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan? Kita tekun belajar. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah malas belajar. Kalau sudah bosan, tetap belajar. Jangan sedikit-sedikit minta izin keluar kelas, tidak kembali-kembali lagi di kelasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tinggal kelas, pindah sekolah lain lagi, pindah-pindah, akhirnya tidak selesai sekolahnya dan tidak bisa mengejar cita-citanya lagi. Karena dia sudah bisa dikatakan tidak tekun lagi dalam pendiriannya, dalam belajar. Nah, anak-anakku, wedding ki ita yolota engka papaka biasang yan naritu uki pangisengan watakale topan rita yare garung engkai rikamponta. Uki sipa-sipa wedding ipugau poleri panrita yare garunge. Jadi anak-anakku mencari atau membuat biografinya. Yang paling intinya itu bagaimana kita bisa membuat biografi. Nah, dan kita bisa mengenal orang-orang yang hebat yang ada di kampung kita, yang ada di daerah kita. Nah, kemudian kita tulis apa hal yang bisa kalian dapatkan, apa keteladanan yang bisa kalian petik dari tokoh yang ada di daerah tak, seperti pemberani, jujur, melempu, geteng. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku, ko melo kimakutana yakka ilimatta. Kalau anak-anakku ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Jadi itu yang sangat penting. Reso temangingi, bekerja tanpa putus asa, makgur temacau,
belajar tanpa mengenal lelah supaya kita bisa menggapai cita-cita yang sudah kita rangkai dari kecil hingga sekarang. Belajar ki baik-baik. Makuani ro pale wedding upale turki tenepodong ka wedding tapugau adeceng. Sikuani ro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.